So, stay tune, jangan kemana-mana ya. Sebetulnya tidak ada usia tertentu untuk melakukan tanam benang, asal dilakukan sesuai dengan indikasi dan pasien tersebut sudah dewasa, jadi sudah bisa menentukan untuk dirinya sendiri. Jadi bagian-bagian yang bisa ditanam benang adalah misalnya mengangkat mata kita yang kayak sekarang lagi fox eyes, atau membentuk pipi, membentuk rahang akan lebih sharp, bikin lebih ramping atau hidung lebih mancung. Juga membentuk payudara kita bila kita ingin menaikkan payudara kita, perut kita misalnya ingin membuat perut kita lebih ramping, dan daerah lain yang kita ingin kencangkan, itu bisa dilakukan tanam benang. Oke, sebetulnya hidung yang kita inginkan, misalnya hidung mancung, itu kita lihat dulu, memungkinkan nggak hidung kita ditanam benang. Nah, berapa pack yang dibutuhkan itu tergantung dari kemancungan dan kenaturalan yang diharapkan terjadi. Jadi kita tidak bisa mengharapkan hidung kita tinggi sekali kemudian kita tanam semua di situ sehingga kita mancung. Ya, jadi harus hati-hati dan harus dipikirkan dulu natural atau enggak, memungkinkan atau tidak. Jadi tidak bisa dibilang ya berapa pack yang dibutuhkan. Seperti itu. Tergantung dari materi benang yang digunakan. Ya, ada yang bertahan 6 bulan, ada yang bertahan sampai 18 bulan. Ya, tergantung yang kita butuhkan seperti itu. Nah, setelah itu benang tersebut tidak akan utuh di dalam kulit kita, tapi benang tersebut akan diserap oleh kulit kita dan proses kolagenisasi akan berlangsung terus selama benang tersebut ada di kulit kita. Pada pasien-pasien yang tanam benang, kadang-kadang memang awal-awal akan merasakan kaku atau tegang di bagian wajah tertentu yang ditanam benang. Tentu saja karena ada benda asing yang menempel di kulit kita. Ya, awal-awal akan terasa benang itu menarik. Ya, biasa dong, dari kita tidak ada apa-apa, kita masukkan, jadi akan ada rasa tertarik. Dengan dimasukkan benang tersebut akan terjadi proses peradangan, perlukaan yang sementara yang diharapkan untuk merangsang kolagenisasi. Jadi awal-awal sekitar 1 minggu sampai 1 bulan, karena efek tadi yang bengkak, ada benda asing yang sementara ada di kulit kita, atau ada rasa nyeri, itu akan kita rasakan pada awal-awal. Dan sejalan dengan waktu, kita akan terbiasa dan kulit kita akan melakukan penyembuhan dirinya sendiri. Nah, setelah itu kita akan merasa nyaman dengan kondisi kita. Sebetulnya jumlah benang yang ditambah untuk perawatan berikutnya itu tergantung kebutuhan. Ya, andai kata bilang, mah makin lama tanam benang makin banyak loh yang dipakai benangnya. Ya, karena kulit kita sejalan juga dengan waktu akan turun, dipengaruhi oleh gravitasi, ada hilangnya beberapa lapisan lemak kita, sehingga benang yang digunakan ya tergantung kebutuhan kita. Misalnya turunnya banyak atau misalnya kempotnya banyak, ya digunakan akan lebih banyak. Jadi bukan pasti makin lama benang itu akan banyak, tergantung kebutuhan. Bila kita bisa merawat kulit kita, misalnya kita melakukan olahraga, nutrisi yang baik, ya tentu benangnya tidak akan digunakan banyak-banyak ya. Sebetulnya bukan menggantikan ya, tapi menambahkan dan melengkapi. Karena tidak hanya tindakan tanam benang aja yang bisa membuat kita awet muda.
kita bisa mengkombinasinya dengan tindakan laser untuk mengencangkan atau membuat tekstur kulit kita lebih baik. Kita bisa melakukan tindakan filler untuk mengisi daerah-daerah yang cekung. Kita bisa melakukan tindakan botox juga untuk merilekskan otot kita atau mengecilkan bagian-bagian yang otot kita menebal, seperti itu. Demikian Stay Lovers, informasi yang saya dapat berikan. Semoga dapat bermanfaat untuk Stay Lovers semuanya dan menjaga kulit kita tetap glowing, indah, sehat sepanjang masa. Bye!